Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Nih teman-teman Nabawi nih, Cak Agus, Cak Ajis, Cak Acon, Cak We. Cak semua sih habisnya. Mau cerita tentang teman bedu nih, ada teman. Dia tuh mau menikah, dia tuh ngebet banget. Waduh. Tapi dia tuh secara ekonomi nggak punya kemampuan ekonomi ya secara finansial lah. Duit kagak ada lah istilahnya, duit kagak ada. Duitnya masih tipis, tapi dia udah ngebet banget main nikah. Sampai dia ngasih mahar, itu sepeda sama jaket. Helm nggak? Hah? Helm nggak? Ya kalau di komplek dong nggak usah pakai helm lah. Kalau sepeda doang mah. Iya. Kenapa ribut Jiwas tuh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orangnya? Hah? Bukan. Di sepeda. Teman kan cowok. Ini Mau sepedanya. nikah, dia udah ngasih mahar, jaket sama sepeda. Oh, Mas Bedu mau nikah lagi? Teman. Amin. Temennya Mas Bedu punya cewek. Nah, itu yang mau Mas Bedu nikahin. Puas, Apa puas. aja dong. Bukan, ada teman Mas Bedu. Harap dulu. Bukan itu. Oh, Jadi ngomongin soal mahar. mahar. Tahu mahar kan, Ipe? Mahar kalau di Pinrang itu namanya uang panai. Uang panai. iya benar. Oh, uang Pak naik gitu. Uang untuk menaiki. Iya. Oh, uang untuk menaiki. Uang panai kan Oh, menaiki. uang untuk Pak Naiki. Oh, baru tahu saya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak merek sepatu tadi. Iya, Pak. Merek sepatu, Pak. Maaf, Pak. Yang disebut sama Bedu. Oh, mahar. Panai. Oh, Pak Naiki. Panai. Oh, iya. Mas aja dikasih beberapa Pinter nih teman-teman nih, Mas. Panai. Iya. Mama hebat juga. Hebat, Mas sering ngisi pengajian di situ. Iya. Dia punya sepatu sama merek itu, Mas. Iya. Yang merek betul kan, Mah? Iya. Yang mereknya betul? Ya. Di checklist. Grit dong, betul. grit. Iya, dirit doang. Iya. Nah, Ngomongin soal mahar mah, tadi Ipa dengerin maharnya temennya Mas Bedu itu jaket sama sepeda. iya. Ya Allah. Itu juga jaket emang ada di atas sepedanya dari dulu. Kalian dikasih gitu. Mas. Beli sepeda plus Jaket jaket dapet. plus helm. Harusnya ya, Mah. Helm sepeda. Helm sepeda. Tapi mahal. Mahal helm sepeda mah. Mahalan helm sepeda daripada helm motor. Ya. Malah ada yang mahalan sepeda daripada motor. Bahkan bukan apa-apa. Ada yang anaknya ngerengek, teman mah di jamaah mamah. Anak ngerengek minta beliin sepeda, beliin helm, emaknya sampai nangis-nangis karena nggak kejangkau sama dia gara-gara musim sepeda. Berarti sepeda Sepeda bisa udah dibilang mahal banget sekarang. lumayan juga ya, mahal. Lebih Tapi kan mahal kita dari nggak tahu. Sebelum kita naik sepeda, Agus suruh nyanyi. Betul. Ya, semangat hari ini yuk. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Uang mahar. Uang maharnya Mas Bedu tadi sepeda, ada jaket. Itu bukannya Bukan aku loh ya. temennya Mas Bedu. Temen aku. Jangan sampai Jangan salah persepsi. ngomong, Salah ngomong. nanti ada yang marah. Temennya Mas Kupingnya dua kiri kanan, benar nggak?
Benar, mah. Dua kan kupingnya? Kupingnya 2, mah. Oke. Iya, iya. Kita lihat iya. tuh yang namanya mahar. Mahar, boleh, mah. Boleh, Mah. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mahar. Yang namanya mahar mas kawin. Sodak. Tadi Ipeh bilang namanya apa? Uang panai. Uang panai. Panai. Nah, ini mas kawin. Yang namanya mas kawin itu pemberian suami dengan ikhlas. Anda silakan lihat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dan berikanlah kepada perempuan yang kamu nikahi sedekah sesuai dengan keikhlasan. Kita lihat kalimatnya, saduqatihinna. Ini artinya jujur, benar, tulus. Maksudnya apa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mahar seorang suami kepada istrinya dengan jujur, dengan tulus, dengan benar? Suami menikahi seorang istri niatnya jujur karena Allah. Tulus karena Allah, bukan ada embel-embel yang lain. Kemudian juga benar-benar niatnya karena Allah sehingga diberikannya sungguh-sungguh. Nah, siapa sih yang berhak dengan mahar? Perempuan. Hukum mahar ini adalah wajib. Tapi mengucapkannya dalam pernikahan hukumnya adalah sunat. Makanya biasanya kalau kita lihat laki-laki menikah dengan perempuan. Saya nih kata bapaknya, saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai. Itu biasa begitu. Mengucapkannya adalah sunat, hukum mas kawinnya adalah wajib. Hak yang mas kawin anak perempuan. Kenapa dikatakan anak perempuan? Maaf, tidak sedikit di masyarakat kita, bahkan beberapa suku yang wali perempuan yang maksa dihitung. Anak perempuan sarjana, dia insinyur, dia dokter, dia hebat, dihargain mahal. Beda-beda. Tidak sedikit, maaf, dalam tanda kutip, ada beberapa daerah suku yang menghargakan anak perempuan mahal. Kemarin, Mama pergi di Bogor. Masya Allah, Robiah Karim, emaknya bilang, anak saya sarjana, Mama. Udah S2, pintar luar biasa. Selama ini dia menghidupi kami keluarganya karena ayahnya sudah bercerai dengan ibunya. Ibunya tahu minta mahal berapa? 1 kilogram emas. Wah, Masya Allah. Mama sampai 1 gram sejuta. gram lagi Mama tapi sampai langsung bengong sama Mia. Karena mobilnya depan Mia. Ya Allah, Robiah Karim. Kaget. Saya bilang, Bu, bagaimana kalau calon mantu ibu mundur gara-gara 1 kilo? Oh, nggak bisa. Jokolan dia begini, mahal. La ilaha illallah. Rasulullah bersabda, carilah perempuan yang subur dan ringan maharnya. Nah, subur dan ringan. Anaknya banyak, tapi mas kawinnya ringan. Anda lihat ketika Nabi besar kita Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Konon sejarah mengatakan mas kawinnya 20 ekor onta. 14 abad yang lalu. Anda bayangkan yang namanya sodokotihinna nihlah, jujur, lurus, benar, menghargai perempuan. Perempuan punya hak memiliki harta. Kalau seandainya 1 onta harganya 30 juta. Udah berapa? 600 juta. Itu di zamannya. Paman-pamannya lah yang membayarkan mahar untuk Siti Khadijah. Namun bukan berarti kalau Anda tidak punya duit seharga 20 ekor onta seperti yang Rasul ajarkan, yang Rasul lakukan ketika menikah dengan Siti Khadijah, Anda bingung. Kenyataannya suatu ketika ada sahabat yang akan menikah. Punya apa engkau? Tidak punya apa-apa. Baju besi? Nggak punya. Apa yang punya? Tidak punya. Rasul mengatakan, carilah untuk mahar kepada perempuan tadi, walaupun hanya cincin dari besi. Berapa sih harga cincin dari besi? Masya Allah, nggak seberapa. Bahkan di zaman beliau masih ada sahabat Ibu Hindun itu menikah dengan Abu Tolhah itu dengan dia masuk agama Islam. Artinya boleh. Atau ada juga sahabat yang lain
mas kawinnya dengan membaca surat-surat dalam Al-Quran. Apa yang hafal itu boleh. Tapi yang jelas mas kawin itu menghargai seorang perempuan tulus, ikhlas karena Allah benar-benar. Di sini perempuan dimuliakan, nggak digampangin. Artinya dengan ayat wa'atun nisa sadaqatihinna nihlah, bahwa perempuan punya hak, punya harta. Perempuan wajib dimuliakan. Wajib kalian lurus sebagai suami, jangan menghina perempuan. Jangan mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalian sementang-mentang pada istri, tidak. Karena kami punya hati dan perasaan. Bahkan Rasul pun mengatakan, seandainya saja perempuan tadi melakukan perbuatan yang salah, maka suami wajib menegurnya sebagai kepala keluarga. Jangan langsung menyalahkan. Jadi menggiring dulu. Di kantor aja SP 1, 2, baru 3. Nah jangan langsung SP 3. Tegur dulu salah. Nah sampai seandainya saja yang namanya perempuan tadi menikah dengan laki-laki tadi, akan bercerai suami dengan istri pertama, walaupun Anda memberikan mahar yang banyak, dalam An-Nisa 20, suami tidak boleh mengambil kembali sedikit pun dari mahar yang banyak. Tapi seandainya Anda menikahi seorang perempuan, ternyata dia tidak perawan, Anda laki-laki boleh mengambil mahar Anda. Ceraikan istri Anda. Nah ini, jadi mengagungkan seorang perempuan, memuliakan seorang perempuan, cuma saya berpesan kepada Anda, jangan mahal-mahal. Sebagai wali dari pihak perempuan, yang saya khawatir ini nggak jadi ngelamar karena kemahalan. Yang lain begitu dengar desas-desus bahwa dia mahal ngejual anaknya, nanti anaknya nggak ada yang nikahin. Aduh. Biasa saja. Tapi ada yang pamer dengan mahar, dinampan, pakai itu duit sampai banyak sekali. Jadi buat souvenir duit ya, Maya. Ya, sampai pada Gulung-gulung, melintir ya. kayak bendera, itu pamer. Itu pun tidak boleh, ria. Iya. Begitu. Makanya juga tapi jangan terlalu jual mahal, ntar orang nggak mampu dicicil lagi. Iya. Bolehkah mahar dicicil? Nah, boleh. boleh, ternyata. Bolehkah diutang? Boleh. Boleh. Cuman kalau gue sebagai perempuan, mikir, belum nikah aja udah ngutang mahar, apalagi iya. hidupnya, gue mah mundur. Iya, tadi kayak tangannya dulu deh, baru kaki. Iya Pak, Iya, betul. Mikir jadi perempuan. Mikir, perempuan dicicil, perempuan dicicil. Setelah ini kita kembali lagi, jangan kemana-mana, tetaplah di rumah. Mama, Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi di rumah Mama, Dede. Dede. Nah, sedikit tadi Bedu Oke. ingat pertanyaan Pernyataan. pernyataan Mama apa Oke. ya? Bukan pernyataannya. Yang Mama bilang tadi nikahilah Perempuan yang subur, dan ringan Ringan maharnya. kawinnya. Nah, yang subur kan kita belum nikah, Mah. Tahu dari mana suburnya? Oke. Mah? Biasanya dalam tanda kutip itu keturunannya emaknya anaknya 8, bibinya anaknya 7, tantenya anaknya 5. Dari situ ketahuan biasanya perempuan tadi nurunin anaknya banyak. Kalau orang Sunda bilang hayam teh rendai, rendai teh anaknya loba gitu. Dari keluarganya. Bisa dari situ. Bukan dites dulu, lu lagi mikirnya suka ngeres Ya, aja. maksudnya kita kan untuk menilai dia subur atau enggak kan kita nggak punya indikasinya. Oke. Tanda-tandanya gitu maksudnya. Betul. Biasanya Iya. dari kebiasaan, bagaimana nyari perempuan yang subur? Nah kalau keluarganya dia pada banyak Banyak, anak, gitu kan? Karena kita, kenapa dia anaknya kembar? Itu sih turunan. Iya, Bapaknya juga kembar, gitu kan? bener. Eta mah turunan renai, anakan wae gitu. Iya. Pokoknya cek aja di rumahnya kalau sudah banyak lah berarti ya keluarganya banyak. Nggak lagi arisan. Oh, lagi arisan. Nah, Oke. Ma, Ya, ada jamaah deh. soal Ada dari mahar jamaah. nih, Ma. Misalnya nih laki-laki ingin melamar perempuan, terus dari wali perempuannya itu minta mahar yang tinggi gitu, Ma. Karena memang adat dari situ kan. Terus laki-laki tidak bisa menyanggupi. Akhirnya istrinya itu, calon istrinya pura-pura diam-diam membantu calon suaminya gitu, Mah. Tapi istrinya bilang, saya tidak membantu kok, tapi diam-diam membantu. Itu bagaimana, Mah? Oke. Mungkin kalau ngebohong sih tidak boleh. Ya. Cuman demi kebaikan bersama. Saya tambahin deh mas kawinnya daripada emak gue rewel. Padahal dia lelaki ini baik. Boleh saja. Karena bukan membohong. Demi menyelamatkan pernikahan saya. Niatnya karena Allah. Minta ridho daripada Allah. Tidak sedikit. Yang harganya sampai puluhan juta. Para calon suaminya itu orang yang tidak mampu. Maka istrinya sebagai calon istrinya. Udah deh biarin dia saya bantuin.
Itu demi kebaikan mereka bersama. Insya Allah mudah-mudahan Allah beridhonya karena niatnya baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang salah mas kawinnya ini kalau di tempat kita ya, tempat saya. Biasanya mas kawin beda, bawaan beda. Beda loh, beda. Mas kawin mah waktu nikah disebutkan. Bawaan mas sebelum itu bawa beras 100 karung, bawa sayur mayur dari pasar induk sekian, bawa kambing 5 ekor, ayam 200 ekor. Itu beda, pengiring namanya. Jadi memang ada keluarga perempuan yang mata duitan, dihitung semuanya. Artinya mereka tidak berpikir masa depan anak-anak. Jadi kalau kata Ipah tadi, misalnya Ipah nikah sama Dian, minta emaknya misalnya 20 juta. Si Dian punya duit cuma 5 juta. Kata Ipah daripada gua kawin sama lu dah, gua tambahin 15 juta. Biarin deh. Yang penting Ipah Rito niatnya karena Allah. Semoga Allah meridhoi pernikahan kalian. Amin, amin. Oke. Bukan berarti ngebohong apa-apa, karena demi kebaikan. Karena ada orang tua mata duitan. Mudah-mudahan kita, kalian, jangan seperti itu kepada anak cewek. Jangan. Yang penting nikah mereka baik. Sah, baik deh. Oke, Mah, dari jamaah di rumah mau bertanya, Mah, tentang mahar nih. Dari Kanisidakania. 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 Iya. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam Kanisidakania. Mah, galau nih, Mah. Ayo non. 6 tahun yang lalu, saya menikah dengan mahar yang tidak saya ketahui. Jadi suamiku dan keluarganya bertanya, mau mahar berapa? Saya bilang, mau emas. Tapi bilangnya nggak ada. Lalu saya bilang, ya udah uang aja. Nah, jadilah uang. Suamiku dan keluarganya menentukan tanpa bertanya lagi ke saya maunya uang berapa. Sampai akhirnya menikah. Pas ijab ternyata maharnya di bawah 300.000. Ya Allah. Jujur saya merasa sedih. Ada mas saya berharap suami saya tuh memberitahu dulu mau mahar berapa. Suamiku malah memberi mahar tanpa persetujuan saya, Mah. Sampai sekarang saya kalau ingat suka ada rasa gimana gitu di hati, Mah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana hukumnya, Mah? Dosakah saya? Pernikahannya sah. Anda yang tidak jujur. Makanya jadi orang jangan muna. Ketika suami Anda nanya berapa, Anda bilang berapa aja. Ya emang lakinya ngasih segitu. Salah dia. Iya kan? Harus diomongin pernah ditanya kan, pernah dari ditanya. awal. Dia sih nggak bilang berapa aja. Maunya apa, Mas? Kata istrinya. Kalau istrinya, enggak. Kata lakinya nggak ada, Mas. Kata istrinya, yaudah uang aja deh. Nah, si lakinya nggak nanya nih. Nah, jadilah uang. Tapi suaminya belum nanya nih, kamu mau uang berapa? Udah oke, uang set. Atau pas ijab kabul begitu. Anda jujur, kita perempuan punya hak berbicara. Ditanya, minta emas, nggak punya emas. Oke deh, kalau gitu uang aja. Anda bilang minimal 10 juta. Anda nggak ngomong. Ya kata dia gampang dia mah. Terserah kalau uang aja 300.000. Berharap Dia ada nggak tektokan ngerti gitu, kali Mah. gitu. Ya udah uang aja. Lakinya berharap bilang. Makanya Ngomong bukan berharap ada tektokan. Kita punya hak bicara berapa kita minta sama calon suami. Kalau dilihat dari Urut kronologisnya aja. nih ya, kronologisnya nih. Nah, ya. Sayang kamu mau mahar apa? Mas, Mas, aduh saya nggak punya uang. Saya nggak punya nih kalau Mas mah. Ya udah uang aja deh. Oke, siap. Lah, langsung siap, Mah, tuh. Langsung pulang tuh. oke, kita perempuan punya hak. Uang minimal berapa? Ini Anda jadi pendendam. Begitu udah menikah. Padahal Rasul sendiri mengatakan cincin dari besi pun sudah sah. Senaja jepit pun sudah sah. Artinya Anda ada keinginan tapi tidak bicara. Orang lain tidak tahu isi hati kita. Iya, Oke? Ngomong Betul. dong. Jadi dia nggak terbuka dari awal ya, Ya, Mah. nggak bisa menyalahkan orang. Lu kagak ngomong. Jadi jangan disesali lah yang 300.000 lah ya. Iya, yang penting hidup sekarang. Yang mama khawatir gara-gara 300.000 jadi ribut seumur-umur kesal sama lakinya. Artinya Anda tidak mendapatkan kebahagiaan. Harusnya alhamdulillah ya Allah. Untung dia jadi suami saya. Orangnya baik. Seperti itu. Toh senat jepit aja orang dapat. Boleh, mahar dan jepit ya. Janganlah 300.000 menjadi penghalang kebahagiaan rumah tangga kalian. Jangan. Cuman punten, sekarang banyak laki-laki yang ngegampangin. Nah, Mahar seperangkat alat sholat. Ya Allah, semua orang juga punya mukena. Saran saya kalian laki-laki memberikan mahar sesuatu yang berharga. Kalau ada kebutuhan bisa dijual begitu. Jangan pada ngirit menjadi laki. Seperangkat bisa alat jadi sholat. mubazir ya, Mah. Pakai ya? juga kagak kadang-kadang. Mah. Ember. Ya, silakan. Baik, silakan ada pertanyaan virtual, Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Galo nih Mah, Ada naon? nama saya Ibu Ati Rahayu. Saya punya pertanyaan nih Mah, begini, mengenai mahar pernikahan. Saya punya saudara yang mau nikah, kebetulan calon suaminya itu seorang perokok.
Jadinya saudara saya itu minta maharnya calon suaminya itu berhenti merokok. Bagaimana hukumnya ya, Ma? Kemudian dengan berjalannya waktu mereka sudah menikah, si suami merokok lagi. Apakah pernikahannya jadi batal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya mahar dengan syarat. Perokok berat, sehari 3 bungkus, 4 bungkus. Kata calon istrinya, saya rela menikah dengan kamu. Maharnya apa? Lu berhenti ngerokok. Pas nikah berhenti ngerokok. Sebulan 2 bulan dia nggak tahan ngerokok lagi. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka pernikahan batal. Makanya hati-hati, syaratnya ke situ. Jangan pakai syarat harusnya. Sekarang begini deh, kalau menikah berhenti yang ngerokok. Kalau Anda tidak berhenti ngerokok, batal pernikahan kita. Itu syarat. Karena mahar itu adalah syarat pernikahan ya, Maya. Iya. Jadi hati-hati. Sekarang balik lagi, Masya Allah itu berat. Makanya Mama bilang harusnya lebih baik sesuatu yang berharga deh. Kayak emas tadi. Kayak misalnya, nih saya menikah dengan kamu. Mas kawin rumah, ini kuncinya. Mas kawin mobil, ini kuncinya. Itu lebih aman daripada berhenti ngerokok. Karena nggak usah jauh-jauh. Saya sama kakak saya jalan di mobil. Aang, kalau sudah kan banyak. Aang baca gerang. Merokok membunuhmu. Kata kakak saya, deh, yang ngerokok mati nggak? Mati. Yang tidak merokok mati nggak? Mati. Kakak saya yang perokok bilang, mendingan gue ngerokok sambil mati. Jadi susah memang udah hobi. Jadi kalau itu disangkutkan, saran saya kurang pas. Karena pernikahan sesuatu yang sakral, sementara calon suaminya perokok berat, sulit untuk menghilangkan. Oke. Nah, ini berarti kan artinya mahar dengan syarat ya? Ya. Artinya sama ketika ada mahar yang diminta, kamu boleh menikah dengan saya asal kamu bisa menghafal surat, misalkan Al-Baqarah. Tiba-tiba di tengah perjalanan, ya hilang ingatan, lupa tuh. Ayo baca surat Al-Baqarah lagi. Lupa. Jadi lupa. Maaf. Apakah pernikahannya batal tuh? Tidak. Mama, jangan dijawab sekarang ya, Pak. Ya. Setelah Maaf ini ya, Ma. Maya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Kesini aja rumah Mama Dede. Kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah. Insya Allah berakhir bahagia. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, Mama, bisa dijawab tuh tadi pertanyaan yang dari Maharnya membaca surat yang ada di Al-Quran, kemudian di tengah pernikahan, perjalanan rumah tangganya, lupa, Ma. Yang namanya bacaan Al-Quran, kalau orang banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, itu banyak hilang. Itu banyak hilang. itu bisa membuat hilang. Membuat hilang. Asalkan ketika dia nikah, dia hafal, itu sudah sah pernikahan mereka. Di tengah jalan lupa, tidak melupakan syarat. Berbeda dengan tadi. Saya rela menikah dengan kamu, asal berhenti ngerokok. Calon suaminya bilang, gue berhenti ngerokok. Kata bininya, bener nih? Bener. Kalau gue ngerokok lagi, kita pisah. Kalau suami mengatakan itu, jatuh talak. Kan suami yang punya hak. Makanya kan saking bininya tuh, mau asal berhenti ngerokok. Gue berhenti ngerokok deh, kata calon suaminya. Beneran nih, cius, kata bininya. Cius, iya. Ya, dulu kan cius, sekarang apa? Sekarang masih cius, Ya, Ma. masih cius. Berarti cius. Bener. Kata calon suaminya, kalau gue balik lagi, kita cerai. Maka begitu suaminya kembali lagi, otomatis cerai. Oke. Karena disyaratkan dengan berhenti ngerokok. Ngerokok. Berbeda dengan baca Quran. Ketika dia menikah, dia hafal itu surat Ar-Rahman dan seterusnya. Yang dia bacakan, di tengah jalan dia lupa. Tidak membuat pernikahan mereka batal. Kalau yang tadi disangkutkan oleh suaminya, kalau gue balik lagi ngerokok, kita pisah. Itu sudah ada syarat. Baik, Ma. Pertanyaan dari jamaah, benar bacain ya, Ma ya. Ratih Widya. Ratih Widya. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Mah galau nih, Ma. Ayah naon. Tren mahar uang tunai yang diukir unik, nah barusan Mama terangin tadi tuh. Tren mahar uang tunai yang diukir unik yang diletakkan di bingkai, apakah termasuk dosa, Ma? Tidak.
jika hanya menjadi pajangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dosa kalau bininya rela. Tuh contoh satu tuh anak tuh. Struk ATM, Mah. Struk ATM. Struk ATM. Dibingkai. Jadi Kreatif. waktu tuh anak nikah, Iya, Ma. tanggal 26 apa tanggal berapa itu? Ya. Itu duit recehan. Ya. Sama kayak Bedu juga, mah. Itu dibingkai. Si Ani mau aja dikawin duit segini. Atau dia ternyata dikasih ATM, tapi baru sekarang ngomongnya, dulu kagak ngomong. Oh, iya. Kalau Yaninya rela, tidak masalah. Ternyata lu punya anak 2 kan? Iya. Artinya rela dong. Kalau Bedu juga sama, mah. Uang dibingkai senilai 7 hari nikah. Sesuai dengan rupiah. hari Iya, nikah. nikah. Sama emas 7 gram. Nah, ada emasnya, Mas Bedu. Iya. Udah 80 kilo. Iya. Bedu. 85. Oh, 85. Naik lagi 5 kilo. Jadi nggak apa-apa ya, Pak ya? Boleh. Boleh. Kalau yang penting dengerin, rela si perempuan menerimanya. Menerimanya. Itu saja. Tapi Tergantung kalau dari mamah, maaf, perempuannya. maaf. Kalau mamah berpikir begini. Daripada calon suami nyari mahar yang mahal buat calon istrinya, lebih baik duit yang suami itu buat modal usaha. Lebih bermanfaat daripada buat mahar. Kalau kata saya sih, Ya, betul. kan yang namanya nikah itu bukan hanya untuk sesaat. Betul. Cuman banyak orang tua yang, wah anak saya waktu nikah, waktu disebut angkanya, orang apa terpesona saking gedenya. Itu kebanggaan, tapi itu salah jadi riak pamer. Pamer. Paling nggak supaya tetangga tahu kali ya, Maya. Supaya tetangga tahu. Nggak tahu deh, tetangga apa temen aja nggak harus tahu. Nah, Mah, ngomongin soal pernikahan nih, Mah. Ini ada kasus teman IPA. Jadi dia mau menikah sama kekasihnya gitu ya, Mah ya. Nah, mereka itu maunya menikahnya yang sederhana aja, yang biasa aja. Tapi terhalang sama orang tuanya karena orang tuanya pengennya mewah gitu, Mah. Tapi Mewah, pengennya mewah. ya mewah. Pertanyaannya, Nah, itu bagaimana, Mah, seorang anak? Apakah harus tetap Ikutin. nikah aja ngikutin kemauannya atau harus maksain mewah? saran gitu? mama, lebih baik ini anak segera menikah kalau dapat jodoh yang baik, agamanya baik, pengamalan agamanya baik, segera menikah walaupun dengan sederhana. Dalam Islam tidak ada pernikahan wah, yang ada walimah. Betul. Walimah adalah makan bersama setelah adanya pernikahan. Walaupun hanya memotong seekor kambing, domba sekarang 2,5 juta udah dapat. Jadi cukup Anda beli domba 1, Rasul mengajarkan, udah dibikin gulai, bikin sate, makan deh keluarga dekat selesai. Jadi kalau punya duit lebih baik buat panjer rumah. Nah, betul, Mah. 5 juta nikah udah bisa makan-makan ya, Maya. 2,5 juta kambing. 2,5 juta kambing. Penghulu 300. Penghulu 300. Kemudian beras sekarung 200. Beras sekarung 200. Ya, udah tahu udah orang. Mama hafal ya. Iya, Ya, iya, gua udah 5 juta mah- mah cukup dong, mah, buat nikah. 5 juta Cukup, sebenarnya udah cukup ya? cukup. 5 juta cukup. Cuman yang diundang keluarga dekat doang. Iya, kalau deket Keluarga aja. dekat Karena walimah itu pengumuman bahwa anak saya sudah menikah, jadi nggak ada fitnah dari orang. Benar. Kecuali kalau mau undang Nabawi baru tuh bisa lebih dari 5 juta. Nah, Mah, tapi cara ngeyakinin orang tuanya bagaimana, Mah? Ngomong sama orang tuanya dalam musim corona saat ini nggak usah mewah-mewah. Kata nenek juga yang penting halalan toiba, jadi berdekatan tidak dosa lagi. Itu harusnya ngomongnya begitu. Iya, iya. Mah, kalau maharnya cincin orang tuanya, mah? Perhiasan Kalau dari orang tuanya, dari emaknya si anak cowok. Iya, anak cowok. Nih, mamah kasih cincin ya buat kamu mas kawin. Kalau kamu nggak punya duit, cuci dulu dah. Udah burak kali daki emaknya tuh. Cuci beneran bisa dicuci Iya, kan? Mah, Iya, iya, bisa, ada bisa. Bersih lagi. bersih perhiasan Yang ada, pakai Mah. itu digosok itu Iya. kan ada bau busa tuh. Heeh. Bersihin. Nah, kan karena emaknya udah ngasih ini buat lo nih. Iya. Mama kasih ya, menikah nih. Iya, Mah. Kan dibersihin lagi. Benar. Udah. Yang penting itu emas. Walaupun lama tapi namanya emas. Tetap aja harganya tinggi. Seandainya itu bekas mahar emaknya dari bapaknya. Nggak ada urusan, Ada urusan, Mak. karena ketika mahar diberikan kepada emaknya, milik emaknya kasih anaknya demi sayang emak kepada anak, itu halal milik Allah. Oh, gitu. Oke? Oke, mah. Cuman kalau begitu mah koret. Gua nggak demen dah kalau punya mantu kayak gitu mah. Iya, iya, iya. Iya. Emang ada yang begitu? Enggak ada, nggak tahu makanya. seandainya lu nggak hayal kan, Seandainya, Pak? Iya, iya, benar-benar. Tapi bisa jadi permasalahan itu ada pasti ya, Pak ya? Boleh jadi. Lu Boleh bisa jadi. dari atas kan lo? Enggak, mah. Beda itu. Pasti ada aja. Nah, Mah, kalau misalnya maharnya ngutang nih, Mah, ini soal ngutang lagi nih. Maharnya ngutang. Belum lunas, Mah, tapi udah cerai. Apakah harus dilunasin? Wajib. Ah. Yang namanya mahar hak seorang perempuan. Harusnya kontan lu diutang. Walaupun cerai, tetap
tetap wajib laki-laki tadi. Namanya ngutang. Udah, harus dibayar dong, utang. Harus segera dilunasi. Dilunasi. Supaya pernikahan bisa terlaksana, gitu. Bukan bisa terlaksana. Dengerin, lu kagak ngerti juga sih. Yang namanya mahar itu, hukum mahar adalah wajib. Wajib. Mengucapkannya sunat. Sunat. Relakah Anda ketika menikah? Saya menikah dengan kamu, perempuan bernama Anu, binti Anu, mas kawin sekian, ngutang. Nggak enak dengernya kayaknya, mah. Ya Allah, orang semasjid, kan di masjid nikahnya. Iya. Kata orang nengok-nengok. Ngutang. Enakan Apalagi tunai, direk. gitu kan. Ya kan? Apalagi direkam Iya. sekarang mah. Itu kalau sampai direkam berarti dia bisa panggil fotografer, berarti ada duit itu dia mah. Bukan, sekarang temen-temennya bisa ngerekam, Oh, iya, nggak usah Oh pakai iya, fotografer. teman-temannya pada ngerti. Baiklah, Mah. Nanti kita Baik. lanjutin lagi ya, Mah. Setelah ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di rumah. Mama, Dede. Dede. Kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Nah, ini masih ada lagi nih Mas Bedu, pertanyaan virtual dari jemaah. Video. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Salam. Galau nih, Ma. Ada apa, Bu? Saya Nurmala. Saya punya seorang putri, Ma. Saya mau bertanya sama Mama. Ada seorang laki-laki pengen ngelamar putri saya. Tapi dia hanya mampu membayar mahar dengan membaca surat Ar-Rahman. Apa itu saya terima atau gimana menurut pendapat Mama? Terima kasih, Ma. Saya mohon kejelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Nurmala. Yang namanya nikah bagaimana Islam mengajarkan? Tunkahul marata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha wa li kabirati dini taribat yaminuka. Nikahi seseorang itu karena kekayaan, karena turunan, karena cantik tampan, karena agama. Ambil yang paling baik agamanya. Kekayaan bisa hilang. Yang kaya boleh jadi orang tuanya. Bangsawan cuma turunan doang. Tetap aja darah kita mangga biru. Tetap aja merah. Kemudian cantik bisa pudar. Ganteng bisa pudar. Tapi agama. Dengan dia punya agama yang baik Ibu Nurmala, insya Allah dapat rezeki. Karena Allah dikatakan kalau ada orang nanam padi, rumput pasti tumbuh. Tapi nanam rumput padi nggak bakal tumbuh. Niatnya karena Allah, nggak bakal kita sengsara. Rezeki datang, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Modalnya ketakwaan. Tidak masalah, baca Ar-Rahman. Doakan oleh Anda, mudah-mudahan anak mantu Anda menjadi orang yang banyak rezeki. Sehingga banyak bersedekah, membantu orang yang perlu bantuan. Tidak sedikit saya melihat. Orang waktu nikah, wah mewah, orang tuanya kaya bagaimana tuh pesta luar biasa. Ternyata dalam perjalanan kehidupan dia orang miskin. Jadi orang miskin jatuh. Tidak sedikit saya melihat ada orang yang maaf dalam tanda kutip. Yang tidak disangka akan seperti itu. Begitu menikah, syat, Allah berikan rezeki. Makanya niatnya karena Allah. Jadi saran saya silakan. Yang penting laki-laki calon mantu Anda agamanya benar dan pengamalan agamanya baik. Nurmala. Nurmala. Surat Ar-Rahman tuh masih agak panjang juga. Kalau Panjang. cuman dia bisanya mampunya surat Al-Ikhlas doang mah gimana? Kalau mau anak silakan. SD semua bisa. Lah Ali bin Abi Thalib Al-Ikhlas 3 kali. Al-Ikhlas 3 kali ya mah? Betul. Oh, 3 kali Al-Ikhlas. Itu kan Rasulullah siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran. Rasulullah pernah bersabda bahwa 3 kali Al-Ikhlas dengan ikhlas, niat ikhlas karena Allah sama dengan menghatamkan Al-Quran. Ali bin Abi Thalib kan begitu sejarahnya. Iya, iya. Alhamdulillah Al-Ikhlas 3 kali udah hatam. Tapi alhamdulillah. Jangan lu bilang 3 kali udah bisa hatam akhirnya nggak ngapalin Quran. Lu jangan enggak, begitu Mah. juga lu Astagfirullah, kulhu mulu enggak, baca. Mah. Ya kita Udah dipermudah belajar, tapi makanya udah bilang, Cak, ayo dong Cak, ajarin lanjutkan. Bedu ngaji gitu. Persiapan yang kedua katanya mah. Astagfirullahaladzim. Ganti pintu lo ya. Enggak mah, enggak ganti pintu mah. Ganti pintu siap-siap nih Al-Ikhlas 3 kali. Enggak sayang, pokoknya aku tetap setia sama kamu sampai kapanpun kamu mengizinkan. Ada kamu mengizinkan. Astagfirullahaladzim. Mbak Anggi. Anggi suka nonton kok, Mah. Makanya Bedu berani gini karena dia suka nonton gitu kan. Anggi, Nah. jangan dianggap bercanda. Ya Bang. Maaf. Dari hati yang paling Ya dalam. Allah, astagfirullah. Ya Allah. Ya, apapun doanya yang penting terbaik untuk saya dan keluarga dan juga buat Amin. jamaah. Ya, amin. Yang penting yang terbaik ya kan, ya Mah ya. Ya. Kita kan bisa jadi minta yang terbaik ternyata belum tentu baik buat Terserah lu kita. dah, gue gak tahu hati lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Baik dah kita berdoa deh Mah ya. Nah nih berdoa nih ya.
Maksudnya kita ajak jamaah. Yuk mari kita berdoa bersama-sama. Iya. Mari kita berdoa bersama-sama. Semoga jamaah yang akan menikah dilancarkan pernikahannya ya Maya. Amin. Tidak diberatkan dengan mahar. Calon suami Amin. bisa memberikan mahar yang layak sesuai dengan syariat Islam ya Ma. Amin. Yang penting setelah pernikahan benar-benar suami tadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab sehingga terbentuk ya keluarga sakinah mawaddah Mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Yuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk Ma. Astagfirullah. Pemirsa, kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dhimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikan kepada kami anak-anak yang soleh, yang solihah. Berikan kepada kami umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan kepada kami rezeki yang banyak untuk ibadah kepadamu ya Allah. Kami bersyukur kepadamu ya Allah punya anak turunan yang soleh, yang solihah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah. Berikan jodoh yang baik buat anak-anak kami semua ya Allah. Yang laki-laki berikan perempuan yang solehah. Yang perempuan berikan laki-laki yang soleh untuk pendamping hidupnya ya Allah. Kami pun bermohon kepadamu ya Allah, seandainya anak kami punya jodoh, jangan sampai kami dari pihak perempuan memberatkan laki-laki yang menikah anak kami. Kami pun dari pihak keluarga laki-laki bermohon kepadamu ya Allah, mudah-mudahan perempuan solehah yang disukai oleh anak kami tidak memberatkan keluarga kami ya Allah. Kami mohon yang terbaik kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang tahu mana yang baik, mana yang buruk buat kami. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa sa'an tuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang benar. Allahumma alif bainahuma kama alabta Adam wa Hawa. Walif bainahuma kama alabta Ibrahim wa Siti Hajar. Walib bainahuma kama alabta Rasulullah walitul kubra wa Siti Aisyah ridha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya. Terima kasih Ma. Terima kasih Mas Bedu. Ana Bawi terima kasih. Sekali lagi terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mamah Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mamah Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.